Kalau kita menyimak ya perdebatan antara Mas Iqbal dan Gus Ulil Absor Abdallah mengenai legalitas pertambangan ini sangat menarik sekali. Keduanya orang-orang hebat dan argumentatif dalam menyampaikan pendapat. Kita doakan semoga Mas Iqbal dan Gus Ulil ini selalu diberikan kesehatan dan kelancaran ya dalam menjalankan aktivitasnya. Amin Allahumma amin. Namun dalam perdebatan di kali ini yaitu ada kesalahan lah menurut saya. Jadi ada istilah yang cukup terburu-buru dari Gus Ulil yaitu Wahabisme lingkungan. Wahabisme lingkungan ini muncul akibat permintaan Mas Iqbal mengenai data bahwa aktivitas mining ataupun pertambangan itu ada yang tidak menimbulkan efek negatif ataupun pencemaran lingkungan, atau minimal begini, kalaupun ada aktivitas mining setidaknya ekosistem ataupun lingkungan itu dibangun seperti yang awal begitu. Ini dianggap sebagai permintaan yang ekstrim oleh Gus Ulil Absor Abdallah mengenai perubahan lingkungan begitu. Karena memang secara fakta setiap ada pertambangan itu pasti akan menimbulkan pencemaran lingkungan, baik itu dalam skala kecil ataupun skala besar. Dan Gus Ulil memahami bahwa ini ya ar-ridho bisyai' ridho bima yatawalladu minhu. Kalau kita itu melakukan suatu aktivitas ya pasti harus menerima konsekuensinya begitu. Sehingga dianggap sebagai permintaan yang ekstrim, muncullah istilah Wahabisme lingkungan begitu. Tapi kalau kita lihat bahwa permintaan Mas Iqbal ini sebenarnya timbul ataupun berangkat dari hasil riset dan observasi. Saya melihat seperti itu. Karena yang diminta oleh Mas Iqbal ini adalah permintaan sesuai data fakta. Di Indonesia ini lingkungan ataupun lahan yang asri, yang indah itu sudah semakin sedikit. Nah sekarang ada lahan itu, lahan yang bagus, udaranya segar, asri, tapi di bawahnya ada nikel begitu. Nah ini dipaksa untuk dilegalkan pertambangan ini dengan konsekuensi merusak lingkungan. Padahal kita itu sudah minim mengenai lingkungan bersih, lingkungan sehat itu. Kok tetap didesak begitu? Jadi hal yang semacam ini dianggap sebagai permintaan ekstrim oleh Gus Ulil. Padahal sebenarnya Mas Iqbal meminta jangan loh gitu loh. Jangan kita ekstrak lagi. Kita harus berpindah. Berpindah dari memanfaatkan hal-hal yang bisa merusak lingkungan seperti itu. Ya sudahlah, ini mungkin kesalahan terburu-buru dari Gus Ulil ya. Tapi setidaknya dari Mas Iqbal dan Gus Ulil Absor Abdallah ini sebenarnya memiliki pemikiran yang satu titik ya. Apa? Pemikiran tentang kemaslahatan rakyat, kemaslahatan umat, kemaslahatan masyarakat sesuai dengan satu kaidah ya, tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah begitu. Jadi peraturan pemerintah, alokasi pemerintah terhadap rakyat itu memang harus berdasarkan kemaslahatan yang kembali kepada rakyat. Dan Mas Iqbal itu sebenarnya juga punya niatan ke sana, Gus Ulil juga punya niatan ke sana, hanya saja mungkin prakteknya berbeda. Mas Iqbal ini lebih ke menjaga lingkungan, kalau Gus Ulil ini lebih ke memanfaatkan lingkungan ya, kayaknya sih seperti itu ya. Terlepas dari itu semua teman-teman, kita coba ngaji sedikit-sedikit ini. Ada sebuah ungkapan ya, bukan ungkapan lah ya, ini tafsir dari kitab tafsir Faidul Qadir lil Imam Asy-Syaukani. Ada sebuah ayat dalam surat Al-A'raf yang berbunyi wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kalian itu merusak bumi ya, janganlah merusak lingkungan setelah lingkungan itu diperbaiki atau bagus begitu. Nah, beliau Imam Asy-Syaukani memberikan kita sebuah peringatan. Nahahumullahu subhanahu anil fasadi fil ard. Allah melarang kita untuk melakukan tindakan yang dapat merusak lingkungan, dapat merusak bumi. Biwajhin minal wujuh, baik dari tindakan apapun begitu, dari sisi manapun kita dilarang untuk merusak lingkungan begitu. Qalilan kana au katsiron, baik kerusakannya itu hanya sedikit ataupun berskala besar. Kita dilarang untuk itu teman-teman ya, berdasarkan ayat ini.
Wa minhu, dan di antara aktivitas yang dapat merusak lingkungan itu adalah qatlun nas, membunuh orang gitu ya. Melakukan aktivitas begal itu juga termasuk merusak lingkungan, merusak kondusivitas dan lain-lain gitu. Wa takhribu manazilihim, merobohkan rumah-rumah mereka, genosida ya, apa namanya, melakukan penyerangan, ini juga termasuk merusak lingkungan. Wa qat'u asjarihim, memotong pohon-pohon mereka, pohon-pohonnya orang-orang ini. Ya termasuk, kalau saya pahami ini ya, dengan keadaan di Indonesia yang semakin menipis tentang lingkungan yang baik, qat'u asjarim ini juga termasuk bisa merusak lingkungan yang mungkin arahnya adalah dilarang seperti itu. Wa tawwiru anharihim. Kemudian juga termasuk hal-hal yang merusak lingkungan adalah eh, apa yang nguras air sungai ya. Nguras air sungai sampai sampai asat ya, bagi bahasa Indonesianya ini ya. Intinya begitulah. Intinya merusak lingkungan yang terkait pepohonan, kemudian juga sungai dan yang lain-lain sebenarnya. Nah, saya rasa Gus Ulil menyadari akan hal ini. Beliau menyadari bahwa aktivitas pertambangan yang sekarang ini sebenarnya eh, cukup mengkhawatirkan, mengingat keadaan Indonesia yang semakin sedikit lahan-lahan yang asri, ekosistem apa namanya lingkungan yang baik itu sudah semakin menipis sekali. Jika ketika dipaksakan untuk melakukan aktivitas mining, ya otomatis ini sudah sampai di titik merah seperti itu. Ini penting untuk kita resapi bersama teman-teman yang mengenai ayat ini. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Ya, saya tidak mengetahui ya hakikatul amri mengenai aktivitas pertambangan itu secara full ya, secara asli yang jelas. Saya rasa kita perlu untuk meresapi makna dari ayat wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha ya, termasuk qat'u asyarihim, kemudian wa tagwiru anharihim. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.